Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Suara Rakyat kembali menyapa Anda. Dan kali ini kita akan membahas terkait DPRD Kota Surabaya sambut pemberian 10.000 bendera merah putih. Kita ketahui pemerintah Kota Surabaya ini berkomitmen menyukseskan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih yang dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Untuk itu semua aparatur sipil negara atau ASN ini diwajibkan untuk menyumbangkan bendera merah putih dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Lantas seperti apa Wakil Rakyat menanggapi pemberian 10.000 bendera merah putih ini? Kita akan membahasnya dalam Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan bersama Ketua DPRD Kota Surabaya Bapak Adi Sutarwiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Selamat Awi. siang. Selamat siang. Apa kabar ini Mas Awi? Baik dong. Baik. Baru saja mengikuti pidato kenegaraan Presiden Jokowi. Oke, baik. Rapat paripurna. Rapat paripurna besok ini tanggal 17 dan besok adalah usia Indonesia yang ke-78. Betul. Hari kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan bagi warga negara Indonesia, seluruh masyarakat ini pasti menyambut meriah. Nah, kita ketahui juga Kemendagri kemarin ini juga mencanangkan ya untuk pembagian 10 juta bendera merah putih. Nah, ini DPRD ini melihatnya seperti apa ini? Tentu DPRD Kota Surabaya menyambut baik, menyambut gembira, menyambut antusias atas prakarsa pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Pak Wali Kota Surabaya, Pak Edi Cahyadi, untuk membagikan bendera merah putih sebanyak 10.000 kepada warga Kota Surabaya. Yang itu diantaranya dihimpun dari aparatur sipil negara ya, yang juga memberikan bantuan. Bendera-bendera dikumpulkan menjadi satu dan kemudian diberikan kepada warga masyarakat. Ini yang menjadi bagian dari wajah semarak bulan kemerdekaan di bulan Agustus, yang kita tahu sejak awal bulan Agustus kampung-kampung dipercantik, ya, penjor-penjor, umbul-umbul semua didirikan, dan kemudian seluruh warga kampung menampilkan keunikan karakternya, ciri khasnya, termasuk kegembiraannya dengan lomba-lomba itu. Nah, bendera merah putih ini memberikan spirit kepada kita semua untuk senantiasa berpegang kepada nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia yang dilahirkan dengan susah payah, dengan perjuangan yang tiada kenal lelah, dengan penuh kegagah beranian dari segenap para kusuma bangsa, serta niat yang suci. Negara ini didirikan untuk membawa keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat Kota Surabaya, masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak hanya Surabaya, Pak Ketua ya. Nah, proses kerjasama atau koordinasi antara DPRD Surabaya dan pihak yang memberikan bendera dalam hal ini yang inisiatif pemerintah Kota Surabaya. Ini seperti apa sih Pak Ketua melihatnya? Bendera ini tentu saja ikut menginisiasi agar pemasaran bendera dilakukan. Dan saya kira besok serentak di seluruh warga Kota Surabaya di depan rumahnya masing-masing akan memasang bendera merah putih. Ya. Bahkan sebelum itu sudah memasang bendera merah putih di kampung-kampung, di rumah-rumah. Ya. Ini yang juga kemudian mengingatkan kita semua tentang semangat kebangsaan Indonesia. Ya. Bahwa negara ini didirikan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ini mengingatkan perjuangan para pejuang juga yang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Kita harus ingat, terutama juga anak muda sekalian, bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dan diperjuangkan dengan penuh susah payah, dengan penuh kerja keras, dengan persatuan dan kesatuan. Maka generasi muda wajib mewarisi itu, semangat itu, dan kemudian menjaga nilai-nilai luhur kemerdekaan Indonesia. Ya. Oke, nah, Pak Ketua, kalau kita lihat apakah terdapat rencana nanti misalnya DPRD mengusulkan bahwa melibatkan bendera-bendera ini tidak hanya sekedar untuk memperingati 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, apakah juga dalam perayaan tertentu atau acara-acara khusus seperti misalnya 10 November nanti? Nah, DPRD mungkin akan mengusulkan itu ya, tapi sekali lagi itu adalah domain dari pemerintah Kota Surabaya. Kita pada prinsipnya mendukung dan kemudian mendorong Kota Surabaya ini sebagai kota pahlawan
Karena itu setiap event kita hidupi dan kita semarakkan, kita uri-uri ya, supaya peristiwa-peristiwa bersejarah di masa lalu ini senantiasa terekam dalam ingatan kolektif kita. Ya. Bahkan kemudian ada sedekah bumi yang sekarang juga lagi ramai kan. Ya. Kemudian warga Kota Surabaya menggelar sedekah bumi. DPRD pun juga kemudian ikut mendorong agar ada alokasi anggaran untuk sedekah bumi itu. Ya. Oke, ada anggaran untuk sedekah bumi ini artinya ini luar biasa ya, mendukung supaya memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak hanya sekedar memasang bendera merah putih, membagikan bendera merah putih, tapi juga harus ada sedekah bumi. Yes, Kenapa Pak Ketua? Sedekah bumi itu adalah peristiwa adat, ya. Jadi bukan satu yang berkaitan, tapi kebetulan momentumnya bersamaan. Gitu ya. Okay. Saya ingin mengangkat itu sebagai satu contoh bahwa DPRD Kota Surabaya ikut mendorong, kemudian ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat agar kebijakan-kebijakan itu bisa disusun melalui regulasi yang benar, melalui penganggaran yang benar, dan kemudian juga melalui pengawasan yang baik dan benar. Kapan kira-kira itu akan diusulkan atau memang sudah diusulkan? Sudah, yang soal sedekah bumi. Iya, sedekah bumi. Sekarang prinsipnya DPRD standing posisinya adalah DPRD akan mendorong supaya Kota Surabaya itu senantiasa nguri-nguri terhadap segala sesuatu, peristiwa historis, tempat-tempat historis, dan juga tokoh-tokoh pahlawan yang itu akan menjadi pewarisan sejarah bagi generasi muda yang nanti akan memimpin Indonesia di masa depan. Sehingga generasi-generasi muda itu senantiasa ingat bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini diperjuangkan dengan susah payah, dengan penuh penderitaan, pengorbanan, harta, nyawa, air mata, darah, dan kemudian segenap pengorbanan yang lain oleh para kesuma bangsa itu. Sehingga generasi yang sekarang yang menikmati kemerdekaan itu juga kemudian harus menghargai jasa-jasa para pahlawan kita dan kemudian mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Oke, baik. Ketua, pesan yang ingin di DPRD Surabaya ini sampaikan melalui penyebaran bendera merah putih ini kepada masyarakat Surabaya. Jangan dijawab dulu. Usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan kita masih bersama dengan Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Adi Sutarwiryono, dan kita masih membahas terkait DPRD sambut pemberian 10.000 bendera merah putih. Dan Pak Ketua, pesan yang ingin DPRD Surabaya ini sampaikan melalui penyebaran bendera merah putih ini kepada masyarakat. Selain tadi supaya generasi muda ini bisa mengingat jasa para kusuma bangsa yang sudah berjuang mati-matian ini. Pesannya yang pertama adalah rasa kebangsaan Indonesia melalui bendera merah putih itulah adalah jati diri kita, identitas bangsa Indonesia, negara Indonesia, masyarakat Indonesia yang terangkai cukup luas mulai Sabang sampai Merauke. Kemudian kita jaga betul keberagaman Indonesia ini, kebinekaan Indonesia ini sebagaimana termaktub dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian kita juga bahu-membahu dengan bendera merah putih itu sebagai simbol untuk membumikan langsung nilai-nilai luhur Pancasila dalam praktek-praktek kehidupan sehari-hari, termasuk praktek kebijakan pemerintahan gitu. Praktek kehidupan bermasyarakat, praktek kerukunan antar tetangga, praktek kerukunan kerjasama antar lintas generasi, kemudian saling menumbuhkan satu sama lain. Dan kemudian menjaga kemerdekaan itu jangan sampai terkoyak-koyak oleh pertikaian-pertikaian yang kemudian menghancurkan sesama anak warga bangsa. Ya, sesama anak warga bangsa khususnya dalam generasi muda begitu. Betul, ya Ketua ya. Betul. Ketua, kalau Ketua lihat sendiri ini apa yang sih yang diharapkan dari khususnya secara pribadi Ketua selaku Ketua DPRD Kota Surabaya berharap masyarakat akan merespon pemberian bendera ini? Apakah ada harapan khusus terkait partisipasi warga dalam mengibarkan bendera merah putih? Partisipasi masyarakat di Surabaya menurut saya sangat bergelora. Antusias sekali. Antusiasme sekali. Setiap kampung ya. Di Surabaya ini ada 11.000 ya RT dan RW ya. Dan semua bergeliat semua berdenyut semua bergelora semua, mempercantik kampungnya, mengecat kampungnya, kemudian berbagai aneka lomba, kemudian berbagai bahkan lomba-lomba yang paling remeh sekalipun, misalkan makan kerupuk atau memasukkan ballpoint dalam botol yang kemudian lomba tradisi ya, itu lomba tradisi, lomba yang disukai oleh rakyat ya. Ya kemudian itu adalah mengundang gelak tawa, ada kebahagiaan, ya, ada optimisme untuk terus jalan mengikuti masa depan, bahwa kita ingin menumbuhkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semuanya gitu. Semangat ini sudah terlihat antusias sekali sejak awal loh, Agustus itu sudah orang, saya misalnya mau lewat ke kampung-kampung harus macet, ditutup karena ada kerja bakti, ada lomba-lomba gitu, dan saya melihat gotong royongnya masyarakat itu luar biasa. Kalau Ketua lihat sendiri dari sisi ekonominya sendiri ini atribut dari penjualan untuk menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Surabaya seperti apa ini? Kalau tadi kan antusias sekali ya kalau warga Kota Surabaya. Menurut saya para penjual-penjual yang merupakan pedagang-pedagang UMKM ya, akan memetik rezeki ya dari kemeriahan semarak bulan kemerdekaan di bulan Agustus ini. Itu adalah wajar. Kemudian terjadi pula proses cycling atau perputaran ekonomi di balik perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ketua melihatnya ini potensi atau dampak positif ya yang bisa dihasilkan dari penyebaran bendera-bendera ini dalam hal semangat kebangsaan dan persatuan. Kalau kita lihat sendiri tadi juga sempat Ketua sudah menjelaskan bagaimana mereka masyarakat Kota Surabaya sejak awal Agustus ini sudah menghiasi gang-gang mereka, kemudian rumah-rumah mereka dengan atribut-atribut merah putih. Kemudian tadi juga sempat dijelaskan bahwa bagaimana pedagang-pedagang kaki lima UMKM ini juga antusias di awal bulan Agustus ini sudah menjual. Nah, kalau Ketua sendiri melihat potensi dampak positifnya ini seperti apa nih semangat dalam kebangsaan dan persatuan ini? Untuk tahun ini kita negara kita mengambil tema kemerdekaan ke-78 dengan tema terus melaju untuk Indonesia maju. Berarti gerak kita itu terus melaju ke sedemikian cepatnya, kemudian juga saling menumbuhkan
Jadi bukan satu dua orang yang melaju, tapi semua juga melaju ya. Semua juga melaju dan kemudian satu sama lain saling bergandengan tangan. Misalkan di Kota Surabaya ini melalui berbagai kebijakan pemerintahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kemudian mendukung pertumbuhan UMKM, kemudian ada juga melakukan jaring-jaring pengaman sosial untuk warga yang tidak mampu, sehingga warga tidak mampu pun juga mempunyai kesempatan hidup dan kemudian membangun masa depan di Indonesia. Ada proyek-proyek atau program-program padat karya yang digelurakan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk menampung warga kota Surabaya. Pelajar-pelajar yang tidak mampu diberikan seragam, kemudian diberikan beasiswa ya, supaya mereka punya akses pendidikan yang lebih baik. Yep. Kesehatan pun juga demikian. Berobat di Kota Surabaya ini hanya dengan bermodal KTP saja bisa berobat dengan di rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya. Oke, kalau Ketua melihat bahwa Kota Surabaya ini adalah kota pahlawan, semangatnya selalu semangat 45 yang digaungkan oleh arek Surabaya hingga saat ini. Efek ke generasi muda saat ini dalam hal penyebaran bendera merah putih ini sendiri, pemberian tentu ini terjadi gimana? Semacam pewarisan sejarah, ya. pewarisan kesadaran. Ya. Mereka pun jadi ingat bahwa negara ini didirikan dengan penuh perjuangan, dengan jiwa-jiwa keperwiraan, jiwa-jiwa perjuangan dari para suhada ya, para semua bangsa, juga kemudian niat yang luhur untuk mendirikan negara Indonesia secara bersama-sama. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali, Ketua, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Kembali Anda bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama dengan Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Adi Sutarwiono, dan masih kita membahas terkait DPRD sambut pemberian 10.000 bendera merah putih, dan di mana tadi Pak Ketua sendiri sudah menjelaskan bagaimana antusias warga Kota Surabaya ini menyambut Hari Kemerdekaan Kota Surabaya di awal Agustus saja sudah terlihat, dan ini juga menyumbang perekonomian bagi warga Kota Surabaya dengan banyak sekali UMKM, pedagang-pedagang kaki lima yang menjual atribut-atribut kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya bendera, tapi banyak sekali atribut-atribut. Dan semangat atau gelora kemerdekaan ini sudah terlihat di awal Agustus oleh warga Kota Surabaya. Ya, Ketua, kalau kita lihat sendiri, adakah rencana konkret untuk mengintegrasikan bendera-bendera ini dalam program-program pembangunan Tentu atau saja, kegiatan komunitas di Surabaya? Tentu saja bahwa bendera itu adalah lambang spirit kita. Ya. Merah berarti berani dan kemudian putih itu adalah suci. Sehingga gabungan energi keberanian dan kesucian itu yang kemudian kita dedikasikan dalam kerja-kerja yang nyata, kerja yang konkret untuk mendorong perubahan-perubahan yang lebih baik, perubahan-perubahan yang mensejahterakan masyarakat. Nanti malam, nanti sore, selepas Isya, semua kampung di Kota Surabaya itu pada tirakatan atau tasyukuran, selamatan di kampungnya masing-masing. Ya, kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ya, dan kemudian saling berdoa dan mengenangkan kepahlawanan bangsa Indonesia di masa lalu, dan juga sambil rembuk kampung, ya. Biasanya di rembuk kampung itu bisa terpecahkan hal-hal yang selama ini belum terurai, ya, dalam sebelumnya. Artinya melalui bendera merah putih, kemudian melalui praktek-praktek kebersamaan, kita terus mendorong semangat kolektivitas, semangat gotong royong dari seluruh warga Kota Surabaya. Gitu. Oke, apa sih yang diharapkan oleh Ketua sendiri dengan tema saat ini di HUT atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, supaya masyarakat Kota Surabaya ini bisa merealisasikan, mengimplementasikan juga tema tersebut? Ya, pertumbuhan ekonomi terus dipacu. Ya. Kita target di tahun 2023 ini akhir kita akan mencapai di atas 7%. Ya. Kemarin sekitar 6,3%, ya. Mudah-mudahan nanti bisa mencapai 7%. Kemudian yang kedua, kemampuan daya beli masyarakat juga semakin menguat. Kemudian daya beli pasar pun juga semakin bergerak dengan dinamis. Ya. Kemudian lapangan pekerjaan semakin tersedia di Kota Surabaya. Sehingga di Kota Surabaya warga masyarakat bisa menikmati lapangan pekerjaan yang untuk menghidupi keluarganya. Anak pelajar, ya, mendapatkan ruang untuk belajar, mendapatkan ruang untuk berkembang dengan anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh APBD Kota Surabaya. Pun juga dengan memberikan ruang-ruang publik, misalkan balai-balai RW, itu disulap menjadi tempat sinau bareng, ya, sehingga selain pelayanan publik, ya, sehingga warga anak para pelajar itu bisa menikmati balai RW tidak saja bagi orang tua tapi bagi para pelajar juga untuk menambah kasanah pengetahuan dan sosialnya. Artinya fasilitas-fasilitas dari pemerintah Kota Surabaya ini bisa dinikmati dengan baik oleh warga Kota Surabaya dalam hal kecil sekalipun, ya Ketua, ya? Kecil sekalipun, ya. Oke, Ketua, bagaimana sih DPRD Surabaya ini berencana untuk mengukur keberhasilan inisiatif ini? Apakah ada indikator khusus yang digunakan? Kita selama ini memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Misalkan saya mencek apa betul satu balai RW dikerjakan oleh kelompok masyarakat, ya, diperbaiki dari dana kelurahan, ya. Dan kemudian ada kemanfaatan bagi warga masyarakat. Ternyata betul, warga masyarakat yang tidak bekerja ternyata menjadi bekerja, pendapatannya sekitar 2,5 sampai 3 juta satu bulannya untuk perbaikan balai RW itu. Kan lumayan itu. Artinya mengangkat daya hidup, daya beli masyarakat. Saya kira program Wali Kota Surabaya ini cukup menginisiasi, mengatasi pengangguran pasca Surabaya ini menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Artinya kemerdekaan Republik Indonesia ini juga masyarakat Kota Surabaya ini menang dari merdeka dari kemiskinan, sudah bisa dikatakan dari, itu? Merdeka dari semuanya, merdeka merasa merdeka pikirannya, batinnya, dan kemudian secara ekonominya juga tumbuh, kemudian sosialnya juga tumbuh,
karakternya tumbuh, kemudian harapan masa depan yang lebih baik itu ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Oke, apa yang perlu diperbaiki dari warga Kota Surabaya ini, Pak Ketua? Terus memperkuat kerjasama, inisiatif, gotong royong, dan kemudian mengisi semua lapangan pekerjaan di Kota Surabaya ini, karena Surabaya ini sedang bergairah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, terkait perbaikan program-program Pemkot sendiri, seperti apa Anda melihat? Program Pemkot kita harus terus evaluasi ya, misalkan kemarin kita supaya program Pemkot dengan kekuatan anggarannya ada bisa dimaksimalkan penyerapannya, tapi juga pendapatannya ya. Oke. Tapi juga pendapatannya tidak bisa seperti seluas-luasnya begitu ya, karena beban pendapatan asli daerah yang terlalu besar di masyarakat itu pasti memberikan beban yang luar biasa juga bagi masyarakat yang sedang tumbuh pasca pandemi COVID-19. Oke. Yang terakhir sebelum kita tutup Pak Ketua, silakan pesan kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya, masyarakat Indonesia terkait HUT Republik Indonesia yang ke-78. Baik, untuk warga Kota Surabaya dan warga masyarakat Indonesia dimanapun berada, selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tahun ini dengan tema Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. Saya berharap kita semua sama-sama menikmati usia yang ke-78 ini dengan rasa yang optimistik, rasa yang gembira, rasa yang bahagia, energi positif yang luar biasa pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita dorong terus, kita tumbuhkan terus segala sektor masyarakat kita supaya bisa bermanfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Merdeka. 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 Baik, terima kasih Ketua. Dan kita berharap usia 78 ini bisa disadari oleh warga Kota Surabaya bahwa kemerdekaan itu tidak didapatkan dengan mudah, tapi dengan perjuangan dan air mata juga nyawa ya Ketua ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya Catherine Ellison pamit undur diri, sampai jumpa.